Duel takdir di Laut Selatan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau, Arya menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang santri. Ia adalah pemuda yang dikenal cerdas, rendah hati, dan sangat taat pada ajaran agama. Sejak kecil, Arya dibesarkan oleh kakeknya, Kiai Wirasana, seorang ulama besar yang dihormati tidak hanya karena ilmunya, tetapi juga karena warisan ilmu Pancasona yang ia miliki. Pancasona adalah ilmu legendaris yang membuat pemiliknya tak bisa mati selama tubuhnya menyentuh tanah. Banyak yang menganggapnya sebagai berkah, tetapi Kiai Wirasana selalu menekankan bahwa ilmu ini adalah ujian. Ilmu ini bukan hanya soal kekuatan, Arya, kata Kiai Wirasana suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah panggung. Pancasona adalah amanah. Jika kau tidak bijak, ilmu ini bisa menghancurkanmu. Arya mendengarkan dengan saksama, meskipun dalam hatinya ia belum sepenuhnya memahami beban yang dimaksud kakeknya. Ia hanya tahu bahwa Kiai Wirasana selalu menggunakan ilmu itu untuk menolong orang, melindungi desa dari ancaman, dan menjaga kedamaian. Namun, di balik ketenangan desa itu, Kiai Wirasana menyimpan rahasia besar. Selama bertahun-tahun, ia terus mendapat peringatan gaib dari penguasa Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Sang Ratu Laut menganggap Pancasona sebagai ancaman bagi keseimbangan alam. Kiai Wirasana selalu berhasil menenangkan amarah Nyai, tetapi ia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Suatu malam, Kiai Wirasana jatuh sakit. Tubuhnya yang biasanya gagah mendadak lemah, seperti tersedot energinya. Di ranjang kayu tua, ia memanggil Arya untuk mendekat. "Arya, waktuku sudah tiba," ujar Kiai dengan suara bergetar. "Ilmu Pancasona kini harus kau jaga. Tapi ingat, ilmu ini bukan untuk kesombongan. Gunakan hanya untuk kebaikan." Arya menggenggam tangan kakeknya, matanya berkaca-kaca. "Kek, aku belum siap. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Kiai Wirasana tersenyum lemah. "Kau akan tahu saat waktunya tiba. Hati-hati dengan amarah Laut Selatan." Nyai Roro Kidul tidak akan tinggal diam. Setelah memberikan pesan itu, Kiai Wirasana menghembuskan napas terakhir. Arya merasa dunianya runtuh. Ia kini tidak hanya kehilangan sosok yang ia cintai, tetapi juga dibebani tanggung jawab besar yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan Arya mulai merasakan keanehan. Mimpi-mimpi aneh menghampirinya, memperlihatkan sosok wanita berselendang hijau di tengah lautan bergemuruh. Wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menantangnya. "Arya, pewaris Pancasona, kau akan menyesal telah menerima warisan itu." Mimpi itu membuat Arya terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang menantinya, sesuatu yang mungkin tidak bisa ia hindari. Di tengah kebingungan dan duka, Arya hanya bisa bersandar pada doa dan ajaran kakeknya. Namun, di kejauhan, ombak Laut Selatan mulai bergemuruh lebih keras, seolah menyambut kedatangan sang pewaris Pancasona. Sejak kepergian Kiai Wirasana, desa Arya tidak lagi sama. Hujan yang biasanya membawa kesejukan kini turun tanpa henti, menyebabkan banjir di ladang dan sawah. Angin malam menderu seperti rintihan, membawa suara-suara aneh yang mengusik ketenangan penduduk. Beberapa warga mulai melaporkan mimpi-mimpi aneh, seorang wanita berselendang hijau berdiri di tengah lautan gelap, memanggil nama Arya. Arya sendiri tidak luput dari gangguan itu. Setiap malam, ia bermimpi berada di tepi pantai yang tidak dikenalnya. Ombak besar menggulung, dan di kejauhan, sosok wanita itu berdiri. Wajahnya indah, tetapi sorot matanya dingin. Lebih besar dari Arya, pewaris Pancasona, suaranya menggema, "Datanglah ke Laut Selatan. Waktumu telah tiba." Arya terbangun dengan napas tersengal. Ia tidak mengerti apa maksud dari mimpi-mimpi itu, tetapi firasat buruk terus menghantuinya. Ia mencoba mencari jawaban dari kitab-kitab peninggalan kakeknya, tetapi tidak ada yang menjelaskan tentang kaitan antara Pancasona dan Laut Selatan. Suatu pagi, seorang pria tua datang ke rumah Arya. Pria itu adalah Kiai Sabrang, sahabat lama mendiang kakeknya. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya masih memancarkan kewibawaan. "Lebih besar dari Arya, aku datang karena mimpi-mimpi buruk ini bukan kebetulan," ujar Kiai Sabrang setelah meminum teh hangat yang disuguhkan Arya. "Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, sedang murka. Dan kau, sebagai pewaris Pancasona, menjadi pusat amarahnya." Arya terkejut. "Kenapa aku, Kiai? Aku bahkan tidak pernah bertemu Nyai Roro Kidul." Kiai Sabrang menghela napas panjang. Ilmu Pancasona adalah anugerah besar, tetapi juga sebuah ancaman.
Kakekmu dulu pernah memperingatkan bahwa ilmu ini dianggap melawan takdir alam. Nyai Roro Kidul melihatnya sebagai bentuk kesombongan manusia yang mencoba mengalahkan kematian. Arya terdiam, mencoba mencerna penjelasan itu. Ia ingat betul pesan terakhir kakeknya tentang amarah Laut Selatan, tetapi tidak menyangka bahwa ia akan menjadi target langsung. Lebih besar dari, kau harus pergi ke Laut Selatan, Arya, lanjut Kiai Sabrang. Nyai Roro Kidul tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika kau menolak, bencana ini akan terus memburuk. Arya menatap Kiai Sabrang dengan ragu. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bahkan belum memahami sepenuhnya ilmu Pancasona ini. Kiai Sabrang menggenggam bahu Arya dengan tegas. Kau adalah pewaris Kiai Wirasana. Keyakinan dan doa adalah senjatamu yang paling kuat. Percayalah, perjalanan ini akan membimbingmu menuju jawaban. Hari itu juga, Arya memutuskan untuk memulai perjalanan ke Laut Selatan. Sebelum berangkat, ia mengunjungi makam kakeknya untuk berdoa. Dalam keheningan, ia merasa angin lembut menyapu wajahnya, seolah-olah Kiai Wirasana memberikan restunya. Namun, perjalanan Arya tidak akan mudah. Di tengah jalan, ia mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mengawasinya. Malam pertama, saat ia beristirahat di hutan, suara gemerisik dedaunan berubah menjadi bisikan-bisikan mengancam. Lebih besar dari, kembalilah, pewaris Pancasona, suara itu bergema di antara pepohonan. Jangan melawan kehendak Laut Selatan. Arya mencoba mengabaikannya, tetapi tiba-tiba angin kencang bertiup, memadamkan api unggunnya. Sosok bayangan tinggi muncul dari kegelapan, menatapnya dengan mata merah menyala. Arya merapal doa yang diajarkan kakeknya, dan makhluk itu menghilang seperti asap. Arya sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian iman. Isyarat dari Laut Selatan semakin jelas, Nyai Roro Kidul sedang menunggunya. Ombak di kejauhan mulai bergemuruh lebih keras, seolah menyuarakan peringatan terakhir. Lebih besar dari, Arya, gumamnya pelan sambil menatap langit malam yang penuh bintang, apapun yang terjadi, aku akan melindungi warisan ini. Aku tidak akan lari. Perjalanan Arya menuju Laut Selatan dimulai dengan langkah penuh keraguan. Ia membawa bekal sederhana, air, beberapa potong roti, dan kitab doa peninggalan Kiai Wirasana. Jalan yang ia tempuh melewati hutan-hutan lebat, sungai-sungai deras, dan desa-desa kecil yang seolah mati oleh suasana mencekam. Di setiap tempat yang ia lewati, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Hari pertama, perjalanan terasa tenang meski berat. Namun, menjelang malam, Arya merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah kaki terdengar samar di belakangnya, meskipun ia tahu ia sendirian. Saat ia menoleh, hanya ada bayangan pepohonan yang bergoyang di terpa angin. Ketika malam tiba, Arya memutuskan beristirahat di sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Namun, tak lama kemudian, suara gemerisik daun terdengar semakin dekat. Dari kegelapan, muncul seorang pria tua dengan tongkat kayu, berjubah hitam, dan mata yang menyala seperti bara. Lebih besar dari, kau adalah pewaris Pancasona, bukan? Tanya pria itu dengan suara berat. Arya mengangguk, waspada. Siapa kau, dan apa yang kau inginkan? Pria itu tersenyum tipis. Aku adalah penjaga hutan ini. Tugasmu berat, anak muda. Nyai Roro Kidul telah menunggu kedatanganmu. Tapi ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang melangkah ke Laut Selatan. Kau akan diuji, keyakinanmu akan digoyahkan, dan hatimu akan dipertanyakan. Arya menatap pria itu dengan tajam. Aku tidak takut. Aku hanya ingin melindungi desaku dan menjalankan amanah kakekku. Penjaga hutan itu mengangguk, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Arya sendirian. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Hari berikutnya, Arya melanjutkan perjalanan. Di sebuah sungai kecil, ia bertemu seorang perempuan muda bernama Laras. Rambutnya panjang terurai, dan ia mengenakan kain putih sederhana. Laras mengaku sedang mencari keluarganya yang hilang di sekitar Laut Selatan. Lebih besar dari, aku bisa membantumu menemukan jalan, ujar Laras sambil tersenyum lembut. Aku tahu arah menuju Laut Selatan. Arya awalnya ragu, tetapi kelelahan membuatnya menerima tawaran itu. Laras tampak baik hati, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Arya tidak sepenuhnya percaya. Sepanjang perjalanan, Laras sering bertanya tentang ilmu Pancasona.
Ia ingin tahu bagaimana Arya mendapatkannya dan seberapa besar kekuatannya. Arya menjawab dengan hati-hati, tidak ingin terlalu banyak membuka diri. Namun, saat mereka melewati sebuah jembatan kayu tua, Laras tiba-tiba berhenti dan menatap Arya dengan tajam. Lebih besar dari Arya, katanya pelan, kau tahu bahwa ilmu Pancasona itu terkutuk, bukan? Jika kau menyerahkannya kepada Nyai Roro Kidul, semuanya akan selesai. Tidak ada lagi bencana, dan kau bisa hidup tenang. Arya terkejut. Apa maksudmu? Kau tahu tentang Nyai Roro Kidul? Laras tersenyum tipis. Aku tahu lebih banyak dari yang kau pikirkan. Kau tidak akan menang melawan dia. Serahkan saja ilmumu, dan semuanya akan baik-baik saja. Arya mundur beberapa langkah, menyadari bahwa Laras bukan orang biasa. Siapa kau sebenarnya? Mata Laras berubah tajam, dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Aku adalah utusan Nyai Roro Kidul. Aku dikirim untuk membawamu kepadanya. Jika kau tidak menyerah, perjalanan ini akan menjadi akhir bagimu. Arya merapal doa dengan cepat, dan tubuh Laras mulai memudar seperti asap. Sebelum menghilang, Laras berbisik dengan suara penuh ancaman. Lebih besar dari, kau mungkin lolos kali ini, Arya. Tapi kau tidak bisa menghindari takdirmu. Setelah pertemuannya dengan Laras, Arya melanjutkan perjalanan dengan hati yang semakin waspada. Ketika ia menyeberangi sebuah sungai deras, tiba-tiba arus air berubah menjadi gelombang besar yang hampir menenggelamkannya. Di tengah arus itu, muncul makhluk gaib berbentuk ular raksasa dengan mata merah menyala. Lebih besar dari, kembalilah, pewaris Pancasona. Kau tidak akan selamat jika terus maju. Arya melawan dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya. Dengan setiap ayat yang ia lantunkan, makhluk itu melemah, hingga akhirnya lenyap di telan air. Arya berhasil menyeberangi sungai, meski tubuhnya lelah dan basah kuyup. Setelah berhari-hari berjalan, Arya akhirnya tiba di tepi laut selatan. Langit di atasnya gelap, dan ombak besar menghantam karang dengan suara menggelegar. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya hijau berkilauan di tengah lautan. Arya tahu bahwa inilah akhirnya. Nyai Roro Kidul sedang menunggunya. Dengan hati yang penuh doa dan tekad yang tak tergoyahkan, ia melangkah menuju takdirnya. Menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah perjalanan panjang yang penuh ujian, Arya akhirnya tiba di sebuah desa kecil di tepi laut selatan. Desa itu tampak tenang, dengan rumah-rumah kayu yang berjajar rapi dan penduduk yang menyambutnya dengan ramah. Mereka memperkenalkan diri sebagai keturunan para pelaut yang telah lama tinggal di sana. Seorang lelaki tua bernama Pak Surya, yang mengaku sebagai kepala desa, mempersilakan Arya menginap di rumahnya. Pak Surya berkata bahwa mereka telah mendengar tentang Arya dari mimpi-mimpi mereka. Lebih besar dari, kau adalah orang yang ditunggu-tunggu, nak, kata Pak Surya sambil menyuguhkan makanan hangat. Nyai Roro Kidul telah memanggilmu. Tapi sebelum kau menemuinya, istirahatlah dulu. Kau pasti lelah. Arya merasa lega untuk pertama kalinya. Setelah perjalanan yang penuh bahaya, akhirnya ia menemukan tempat yang tampak aman. Namun, di balik keramahan itu, Arya tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Malam itu, Arya beristirahat di kamar sederhana yang disediakan Pak Surya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Suara debur ombak terdengar lebih keras dari biasanya, dan angin malam membawa aroma garam yang menyengat. Saat ia hampir terlelap, Arya mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia membuka pintu perlahan dan melihat bayangan orang-orang bergerak menuju pantai dengan membawa obor. Arya memutuskan untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Di tepi pantai, ia melihat para penduduk desa berkumpul membentuk lingkaran. Pak Surya berdiri di tengah, memimpin sebuah ritual. Di hadapan mereka, berdiri Laras, perempuan misterius yang pernah ia temui di perjalanan. Kali ini, Laras mengenakan selendang hijau yang berkilauan di bawah cahaya obor. Lebih besar dari, pewaris Pancasona telah tiba, kata Laras dengan suara lantang. Malam ini, ia akan menyerahkan ilmunya kepada Nyai Roro Kidul. Jika tidak, desa ini akan hancur oleh amarah sang ratu. Arya terkejut. Ia akhirnya menyadari bahwa desa ini bukan tempat perlindungan, melainkan perangkap yang dirancang untuk menyerahkannya kepada Nyai Roro Kidul. Arya melangkah keluar dari persembunyiannya. Jadi ini rencana kalian, menjebakku dan menyerahkan aku kepada Nyai Roro Kidul. Pak Surya menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Maafkan kami, Arya. Kami tidak punya pilihan. Nyai Roro Kidul mengancam akan menenggelamkan desa kami jika kami tidak membantunya.
Laras mendekati Arya dengan senyum sinis. Kau seharusnya menyerahkan ilmu Pancasona dari awal, Arya. Kau tidak bisa melawan takdirmu. Serahkan ilmumu sekarang, atau kau akan menyaksikan kehancuran desa ini. Arya menatap Laras dengan tajam. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Ilmu ini bukan milikmu atau Nyai Roro Kidul. Ini adalah amanah yang harus aku jaga. Tanpa peringatan, Laras mengangkat tangannya, dan ombak besar dari laut mulai bergulung ke arah pantai. Angin kencang berputar, membuat api obor padam seketika. Penduduk desa berlari ketakutan, sementara Arya berdiri teguh di tempatnya. Laras berubah menjadi wujud aslinya, seorang makhluk gaib dengan rambut menjuntai panjang dan mata hijau menyala. Ia menyerang Arya dengan kekuatan gaib, mencoba menjatuhkannya ke tanah. Arya melawan dengan doa-doa yang diajarkan oleh kakeknya. Tubuhnya beberapa kali terhempas ke tanah, tetapi ilmu Pancasona membuatnya selalu bangkit kembali. Laras mulai frustrasi. Lebih besar dari, kau keras kepala, Arya. Ilmu itu tidak akan menyelamatkanmu dari Nyai Roro Kidul. Arya menjawab dengan suara lantang, ilmu ini bukan untuk menyelamatkan diriku, tetapi untuk melindungi yang lemah. Aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Dengan kekuatan terakhirnya, Arya merapal doa yang lebih panjang, memusatkan seluruh energinya. Cahaya terang muncul dari tubuhnya, memaksa Laras mundur. Ombak besar yang hampir menyapu desa tiba-tiba berhenti, seolah tunduk pada kekuatan Arya. Namun, kemenangan Arya tidak datang tanpa pengorbanan. Laras, dalam amarahnya yang terakhir, menghilang sambil mengucapkan kutukan. Lebih besar dari, kau mungkin menang kali ini, Arya. Tapi Nyai Roro Kidul akan datang sendiri untukmu. Tidak ada tempat untukmu bersembunyi. Setelah Laras menghilang, Arya melihat desa itu mulai runtuh. Tanah di sekitar pantai retak, dan beberapa rumah terseret oleh ombak yang kembali menggila. Penduduk desa berteriak ketakutan, sementara Arya mencoba menyelamatkan mereka satu persatu. Meski berhasil menyelamatkan sebagian penduduk, desa itu akhirnya lenyap di telan laut. Arya berdiri di tepi pantai yang kini sepi, merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan semuanya. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Di kejauhan, ia melihat cahaya hijau yang semakin mendekat dari tengah laut. Arya tahu bahwa ia harus menghadapi Nyai Roro Kidul sendiri. Dengan hati yang penuh doa dan tekad yang tak tergoyahkan, ia bersiap melanjutkan perjalanannya menuju takdir yang telah menunggunya. Langit di atas laut selatan berubah menjadi kelabu pekat. Ombak besar menggulung, seolah menandai kedatangan sesuatu yang agung dan menakutkan. Arya berdiri di tepi pantai, tubuhnya lelah setelah menyelamatkan penduduk desa yang tersisa. Namun, matanya tetap penuh dengan tekad. Di kejauhan, sebuah cahaya hijau terang muncul dari tengah laut, semakin mendekat dengan setiap debur ombak. Perlahan, sosok megah muncul di atas permukaan air, seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Ia mengenakan selendang hijau berkilauan, rambut panjangnya melambai seperti ombak, dan matanya memancarkan kekuatan yang tidak dapat dilawan. Lebih besar dari, Arya, suara Nyai Roro Kidul menggema seperti nyanyian ombak, kau telah datang, seperti yang aku harapkan. Arya berdiri tegap, meskipun tubuhnya bergetar oleh aura kekuatan Sang Ratu Laut. Aku tidak datang untuk menyerah, Nyai. Aku datang untuk mempertahankan amanah yang diwariskan kepadaku. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, tetapi senyumnya penuh ancaman. Ilmu Pancasona adalah penghinaan terhadap alam, Arya. Kau melawan takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ilmu itu harus dihancurkan, atau kau akan membawa kehancuran pada dunia. Arya menggeleng tegas. Ilmu ini bukan untuk melawan takdir, Nyai. Kakekku menggunakannya untuk melindungi yang lemah dan menjaga kebaikan. Aku tidak akan membiarkan ilmu ini jatuh ke tangan yang salah, bahkan tanganmu sekalipun. Nyai Roro Kidul mendekat, berdiri di atas air seolah itu adalah daratan. Ombak di sekelilingnya mereda, tetapi angin dingin mulai berhembus, membuat Arya merasakan tekanan yang semakin berat. Lebih besar dari, kau naif, Arya, ujar Nyai Roro Kidul. Kau berpikir bahwa ilmu ini hanya soal kebaikan. Pancasona adalah pelanggaran terhadap hukum alam. Selama ilmu itu ada, keseimbangan dunia akan terus terganggu. Arya menatap Sang Ratu dengan mata penuh keyakinan. Keseimbangan dunia bukan hanya tanggung jawabmu, Nyai. Aku percaya bahwa ilmu ini adalah bagian dari kehendaknya. Jika kau merasa terganggu, mari kita selesaikan ini dengan cara yang adil. Nyai Roro Kidul mengangkat alis, terkejut oleh keberanian Arya. Kau menantangku.
Seorang manusia biasa yang bahkan belum sepenuhnya memahami kekuatan Pancasona. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Arya menggenggam tangannya, menguatkan hati. Aku tidak takut. Jika ini adalah ujian, aku akan menghadapinya. Karena aku percaya, kebenaran akan selalu menang. Tanpa peringatan, Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak besar bergulung menuju Arya. Dengan sigap, Arya melompat ke samping, membaca doa yang diajarkan oleh Kiai Wirasana. Ombak itu terpecah, tetapi Nyai Roro Kidul tidak berhenti. Ia mengirimkan angin badai yang membuat pasir pantai beterbangan, menciptakan kabut tebal. Arya mencoba tetap tenang di tengah badai. Ia merasakan tanah di bawah kakinya, mengingat kekuatan Pancasona yang membuatnya tak terkalahkan selama menyentuh bumi. Namun, Nyai Roro Kidul tampaknya memahami kelemahan itu. Lebih besar dari, aku tahu rahasia Pancasona, Arya. Kau tidak bisa mati selama menyentuh tanah. Tapi bagaimana jika aku memisahkanmu dari bumi? Dengan gerakan tangan, Nyai Roro Kidul menciptakan pusaran air yang melingkupi Arya, mengangkatnya ke udara. Arya berusaha melawan, tetapi kekuatan pusaran itu terlalu besar. Lebih besar dari, Nyai, aku tidak akan menyerah. Teriak Arya, membaca doa dengan suara lantang. Cahaya terang muncul dari tubuh Arya, memaksa pusaran air itu melemah. Ia jatuh kembali ke tanah, merasakan kekuatan Pancasona mengalir dalam tubuhnya. Nyai Roro Kidul berhenti menyerang, menatap Arya dengan mata yang penuh pertimbangan. Kau keras kepala, Arya. Tapi aku melihat sesuatu dalam dirimu yang berbeda dari pewaris sebelumnya. Kau tidak menggunakan ilmu ini untuk kesombongan. Arya berdiri dengan napas terengah-engah. Aku hanya ingin menjaga amanah kakekku, Nyai. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi aku juga tidak akan membiarkanmu mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, kali ini tanpa ancaman. Kau adalah pewaris yang luar biasa, Arya. Tapi perjalananmu belum selesai. Jika kau ingin mempertahankan ilmu Pancasona, kau harus membuktikan bahwa kau layak memilikinya. Aku akan memberimu satu ujian terakhir. Arya menatap sang ratu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Apapun ujiannya, aku akan melewatinya. Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak besar kembali menggulung, tetapi kali ini tidak menyerang. Ombak itu membuka jalan menuju sebuah pulau kecil di tengah lautan. Lebih besar dari, di pulau itu, kau akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu. Jika kau berhasil, aku akan mengakui hakmu atas ilmu Pancasona. Tapi jika gagal, kau akan kehilangan segalanya. Arya mengangguk, bersiap melangkah menuju ujian terakhirnya. Ombak di sekitarnya tenang, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi yang paling berat. Dengan doa di hati dan tekad yang tak tergoyahkan, Arya melangkah menuju pulau yang diselimuti misteri. Langit di atas samudera semakin gelap, seolah-olah malam turun lebih cepat dari biasanya. Ombak besar bergulung-gulung, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang jiwa. Arya berdiri di atas batu karang yang muncul dari laut, menghadap ke arah Nyai Roro Kidul yang kini berdiri di atas permukaan air dengan anggun. Lebih besar dari, Arya, ujar Nyai Roro Kidul, suaranya menggema seperti nyanyian ombak, ini adalah akhir perjalananmu. Jika kau ingin mempertahankan ilmu Pancasona, kau harus membuktikan bahwa kau layak memilikinya. Tapi ingat, aku tidak akan menahan diri. Arya mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan Pancasona mengalir di dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang mempertahankan ilmu, tetapi juga tentang membuktikan bahwa kebaikan bisa melampaui kehancuran. Lebih besar dari, aku tidak akan mundur, Nyai. Aku akan melawan, apapun risikonya. Nyai Roro Kidul memulai dengan gerakan tangan yang lembut, tetapi dampaknya luar biasa. Ombak besar menghantam batu karang di sekitar Arya, memecahnya menjadi serpihan-serpihan kecil. Angin kencang berputar, menciptakan pusaran air yang mengancam menarik Arya ke dalam kedalaman laut. Arya melompat dari batu karang ke batu karang lainnya, membaca doa-doa untuk melindungi dirinya. Dengan ilmu Pancasona, tubuhnya tetap kokoh meskipun diterjang angin dan ombak. Namun, Nyai Roro Kidul tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Lebih besar dari, kau hanya manusia, Arya. Kekuatanmu tidak akan cukup untuk melawan kekuatan alam semesta, seru Nyai Roro Kidul, mengangkat tangannya. Dari tengah lautan, muncul seekor naga air raksasa dengan mata yang bersinar hijau. Naga itu meluncur ke arah Arya, mengayunkan ekornya yang besar. Arya hampir terjatuh, tetapi ia segera membaca doa pelindung,
menciptakan perisai energi yang menahan serangan naga tersebut. Arya tahu bahwa ia tidak bisa terus bertahan. Ia harus melawan. Dengan kekuatan Pancasona, ia menancapkan kakinya ke batu karang, merasakan energi bumi yang mengalir ke tubuhnya. Ia mengangkat kedua tangannya, memusatkan kekuatan dalam satu serangan. Lebih besar dari, Nyai, kau mungkin memiliki kekuatan alam, tetapi aku memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Teriak Arya. Dari telapak tangannya, muncul cahaya terang yang melesat ke arah naga air. Cahaya itu menghantam naga dengan keras, membuatnya menghilang dalam semburan air. Namun, Nyai Roro Kidul tidak tampak terkejut. Lebih besar dari, bagus, Arya. Tapi itu belum cukup. Nyai Roro Kidul mengangkat kedua tangannya, dan laut di sekitarnya mulai mendidih. Air membentuk lingkaran besar yang mengepung Arya, menciptakan medan pertarungan yang semakin sempit. Nyai Roro Kidul menyerang Arya dengan kekuatan penuh, mengirimkan pusaran angin dan gelombang yang tak henti-hentinya. Arya terus bertahan, tetapi setiap serangan membuat tubuhnya semakin lelah. Ilmu Pancasona membuatnya tetap hidup, tetapi ia tahu bahwa kekuatannya tidak akan bertahan selamanya. Dalam satu serangan besar, Nyai Roro Kidul menciptakan tombak air yang melesat ke arah Arya. Arya mencoba menghindar, tetapi tombak itu mengenai bahunya, membuatnya terjatuh ke air. Untuk pertama kalinya, Arya merasakan kelemahan dalam dirinya. Lebih besar dari, inilah akhirnya, Arya, ujar Nyai Roro Kidul, mendekatinya dengan langkah anggun. Namun, saat Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya untuk memberikan serangan terakhir, Arya tiba-tiba teringat kata-kata kakeknya. Lebih besar dari, kekuatan sejati Pancasona bukan hanya di tubuhmu, tetapi di hatimu. Jika hatimu tetap teguh, kau tidak akan terkalahkan. Dengan sisa tenaga, Arya bangkit dari air, membaca doa terakhir dengan seluruh keyakinannya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu terang hingga membuat Nyai Roro Kidul mundur. Lebih besar dari, Nyai, aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungi ilmu ini dengan seluruh jiwaku. Cahaya dari tubuh Arya menciptakan gelombang besar yang menghantam Nyai Roro Kidul. Sang Ratu Laut berusaha melawan, tetapi kekuatan Arya terlalu besar. Ombak besar menelan mereka berdua, dan dunia seolah hening seketika. Ketika ombak mereda, Arya terbangun di atas batu karang, tubuhnya lelah tetapi masih hidup. Di depannya, Nyai Roro Kidul berdiri dengan wajah yang tenang. Lebih besar dari, kau telah membuktikan dirimu, Arya, ujar Nyai Roro Kidul. Aku mengakui bahwa hatimu lebih kuat dari yang aku duga. Ilmu Pancasona memang layak berada di tanganmu. Arya menatap sang ratu dengan penuh kehormatan. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, Nyai. Aku hanya ingin menjaga amanah ini. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Kau telah membuktikan bahwa ilmu ini bisa digunakan untuk kebaikan. Tapi ingat, tanggung jawabmu tidak akan mudah. Dunia akan terus menguji keyakinanmu. Dengan kata-kata itu, Nyai Roro Kidul perlahan menghilang ke dalam lautan, meninggalkan Arya sendirian di tengah samudera. Ombak kembali tenang, dan langit mulai cerah. Arya tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanannya, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dengan hati yang penuh syukur, Arya melangkah kembali ke pantai, membawa ilmu Pancasona dan keyakinan yang tak